Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan, investasi besar-besaran terutama di sektor properti atau pertambangan bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Contohnya pada beberapa daerah di NTT yang memiliki potensi pariwisata, di mana hampir seluruh sektor pariwisata telah dipegang oleh investor asing. Contohnya pada Labuan Bajo, sudah hampir 70% wisatanya dipegang oleh pengusaha asing, yang mengakibatkan para UMKM dan pengusaha daerah tidak kebagian tempat di wilayah yang berpotensi. Perkenalkan, nama saya Ayub Adi, NPP 31020. Kalau Bapak tadi bilang Bapak dari kampung, maka saya dari pedalaman Papua. Langkah apa yang harus saya lakukan ketika saya berusaha melakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dihadapkan juga dengan masalah lingkungan yang menjadi prioritas atau isu nasional maupun global. Terima kasih, Pak. Subscribe Berita Surakarta. Dan kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Tapi kalau ada pertanyaan yang kritik pun, monggo, nggak apa-apa. Kalian mau kritik pun nggak apa-apa. Pak Rektor, mohon maaf kita bikin mimbar bebas sedikit untuk mereka. Saya akan meminta tolong kepada Pak Rektor. Saya sekarang sebagai keluarga besar IPDN, jangan kita pasung mereka punya kreativitas berpikir. Silakan tanya aja apa yang mereka mau tanya. Nanti saya akan jawab yang terbaik dan tidak ada dusta di antara kita. Ya, saya tidak akan bohong hari ini. Silakan mau kritik pun nggak apa-apa. Jangan seperti di kampung saya Pak Prof, orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Saya tidak mau seperti itu. Saya akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih, burung cendrawasih, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Memang kalau Pak Menteri ini sudah jadi kandidat dokter, saya pun yang biasa bertemu beliau dan biasa ada di panggung ini deg-degan. Jadi mohon maaf ya Pak Menteri, tadi agak belibet dikit. Tapi kalau Pak Menteri sudah senyum dikit, ini tandanya hatinya sudah baik. Saya langsung saja, Pak Menteri mohon izin. Jadi sebenarnya yang mau bertanya dengan Pak Menteri ini dari ribuan orang ini begitu banyak Pak Menteri. Beberapa ini sudah kami kurasi, coba kami langsung saja persilahkan dan Pak Menteri nanti bisa langsung meresponnya saja. Yang pertama ini ada Praja Isabel Sabina Augustin. Silakan. Langsung lari Mi biar cepat. Cek. Mohon izin pimpinan, mohon izin Pak Menteri, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Praja Utama Putri Isabel Sabina Augustin, NPP 311010, asal pendaftaran Kota Jayapura, Provinsi Papua. Izin Pak, izin bertanya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa strategi hilirisasi nasional dapat meningkatkan investasi di suatu daerah. Karena apabila suatu daerah memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikelola memiliki nilai jual yang tinggi, maka akan menjadi hal yang menarik bagi investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut, sehingga akan meningkatkan angka investasi. Contohnya adalah seperti nikel yang dapat dikelola menjadi sebuah kendaraan listrik berbasis baterai. Investasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Dampak negatifnya dapat berupa penggusuran dan hilangnya lahan, investasi besar-besaran terutama di sektor properti atau pertambangan bisa mengakibatkan penggusuran penduduk lokal dan hilangnya lahan pertanian. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Beberapa investasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Jika manfaat dari investasi tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana kebijakan atau langkah-langkah yang tepat dari pemerintah
untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi tersebut, sehingga tingkat kesejahteraan sosial masyarakat daerah tersebut tetap terjaga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dari Papua, Pak, ini Isabel Sabina. Isabel, mau langsung direspon atau 3 langsung? Baik, selanjutnya saya akan persilahkan Loeta Ebenhaizer Gala. Mohon izin Bapak Menteri, mohon izin Bapak Rektor, mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Nama Loeta Ebenezer Gala, NPP 310789, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Izin Bapak, seperti yang kita ketahui bahwa investasi tentu dapat memberikan manfaat bagi suatu daerah atau wilayah, namun tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan yang timbul dari hal ini. Saya sebagai wakil dari NTT melihat dan mengamati permasalahan yang ada. Contohnya pada beberapa daerah di NTT yang memiliki potensi pariwisata, di mana hampir seluruh sektor pariwisata telah dipegang oleh investor asing. Contohnya pada Labuan Bajo, sudah hampir 70% wisatanya dipegang oleh pengusaha asing, seperti Hotel Eden milik investor Prancis dan La Prima milik investor Inggris, yang mengakibatkan para UMKM dan pengusaha daerah tidak kebagian tempat di wilayah yang berpotensi. Izin Bapak, saya izin bertanya, bagaimana menurut Bapak yang harus dilakukan oleh kami warga NTT ke depannya terkait masalah tersebut, dan solusi apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan keuntungan jika sebagian besar wilayah pariwisata dipegang oleh investor asing. Pertanyaan kedua, berdasarkan data realisasi investasi yang dijelaskan di Indonesia, yang telah dijelaskan, apakah sebanding jika perbandingan realisasi investasi di Pulau Jawa yang hanya terdiri dari beberapa provinsi saja, sementara di luar Jawa terdiri dari lebih banyak provinsi? Bukankah ini menjadi indikasi bahwa realisasi investasi di Indonesia belum merata? Apalagi kalau dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa seperti NTT, realisasi investasinya bahkan dipegang oleh banyak investor asing seperti yang terjadi di Labuan Bajo tadi, Pak. Izin Bapak. Baik, terima kasih. Satu lagi, saya akan persilakan Ayub. Tadi namanya adalah Loeta Eben. Saya persilakan Ayub. Ayub Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Pak Balil Lahadia, SMSI, selaku Menteri Investor dan Kepala BKPM RI. Dan yang saya hormati Profesor Dr. Andus Hadi Prabowo MM dan seluruh sivitas akademika IPDN. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh satuan praja IPDN baik di kampus pusat dan kampus daerah. Mohon izin Bapak, saya izin bertanya berkaitan dengan ekonomi. Berbicara tentang ekonomi maka tidak luput dari masalah kemiskinan. Berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045, terdapat visi mengurangi masalah kemiskinan menjadi 0%. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayub Adi, NPP 311020. Kalau Bapak tadi bilang Bapak dari kampung, maka saya dari pedalaman Papua. Mohon izin Bapak terkait dengan masalah kemiskinan. Siap dari Kabupaten Paniai. Siap. Ini tambangnya banyak nih. Ya, Freeport itu alurnya sebagian masuk ke Paniai. Mainkan Ayub. Siap. Mohon izin Bapak berdasarkan data BPS tahun 2023, angka kemiskinan di Indonesia berada pada 9,36% atau 25,9 juta penduduk miskin.
dengan standar acuan daya beli masyarakat menurut BPS per hari adalah 17.501 atau per bulannya adalah 535.557 per kapita per bulan, masuk dalam kategori miskin. Atau sama dengan 32.812 per hari atau Rp 980 menurut World Bank. Jika menggunakan acuan World Bank, maka tingkat kemiskinan di Indonesia dapat naik dari yang sebelumnya 9,36% menjadi 40%. Ini berdasarkan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau kita menggunakan standar acuan dari World Bank, maka tingkat kemiskinan di Indonesia akan naik berkali-kali lipat. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui hilirisasi yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Yang menjadi masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam menurut saya adalah penerapan prinsip ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan isu global tentang perubahan iklim, pemanasan global, dan kenaikan air laut ke permukaan. Mohon izin Pak, yang menjadi pertanyaan saya, sebagai calon pemimpin yang tentunya bekerja di pemerintahan nantinya, langkah apa yang harus saya lakukan ketika saya berusaha melakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dihadapkan juga dengan masalah lingkungan yang menjadi prioritas atau isu nasional maupun global. Terima kasih Pak. Terima kasih Ayub. Silakan Pak Menteri, 3 penanya. Pak Menteri bisa langsung respon. Ini tandanya Pak Menteri semakin bersemangat untuk menjawab. Waduh, Pak Rektor, ini saya sering kasih kuliah umum di hampir semua kampus ya. Kampus-kampus terbaik di Indonesia sudah hampir semuanya. Saya kalau boleh jujur mengatakan bahwa pertanyaan dari 3 praja itu pertanyaan yang tidak lagi mencerminkan mahasiswa, tapi sudah seorang sarjana, minimum sudah pernah kerja. Dan di luar ekspektasi saya pikir teman-teman tidak akan berani tanya vulgar seperti ini. Saya pikir dibuat agar ini kan pertanyaannya ini pedis ini. Tapi saya bangga sama pertanyaan-pertanyaan yang Praja buat hari ini. Oke, Isabella dari Jayapura. Bel, tinggal di mana di Jayapura? Mana ini anak Papua satu ini? Jauh ya, di mana di Jayapura? Coba kasih dia mic. Maju Kide. Siap, izin Pak. Saya di kotanya Pak. Iya, kota Jayapura di mana? Saya ini tinggal di Jayapura. Siap, di Ajen Pak. Ah, itu bukan di kota, di pojok itu. Siap Pak. Ajen itu kakak ini tinggal di Jayapura. Siap. Saya sekolah di Jayapura, keluarga, anak saya semua lahir di Jayapura. Jadi untuk Papua di Jalan Tikus pun saya tahu. Siap Pak. Oke, Bel. Pertanyaan kamu sangat bagus sekali terkait dengan investasi. Kita tahu semua bahwa setiap kehadiran investasi yang mengeksplor sumber daya alam itu akan berdampak pada rakyat. Kalau dia melakukan produksi terhadap tambang, nikel, tembaga, batu bara, pasti lahannya diambil. Pasti itu. Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar. Semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor. Saya ambil contoh kemarin, kebetulan ini kamu tanya tentang disertasi saya sebenarnya. Disertasi saya itu saya lagi mengambil di UI tentang hilirisasi yang berkeadilan. Saya kemarin melakukan penelitian di Wedabai. Wedabai itu adalah Kabupaten Halmahera Tengah. Di situ adalah pusat kawasan industri, salah satu terbesar untuk ekosistem daripada hilirisasi nikel. Bagaimana caranya mereka di sana? Ini saya kasih contoh aja.
Investor ambil tanahnya, kemudian yang punya kebun, yang punya lahan itu dibicarain mau dijual berapa per meter. Setelah ada sepakat, kemudian mereka bayar. Nah, yang menjadi masalah kemudian adalah begitu dia dibayarkan, kebunnya udah nggak ada. Maka uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Di sana itu dibuat seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana. Yang berikut lingkungan. Sudah pasti lingkungan ini di mana-mana terjadi. Nanti saya menjelaskan tentang lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah, kami yang mengeluarkan perizinan sekarang, setiap investasi yang masuk, kita mewajibkan untuk betul-betul lingkungan AMDAL harus tertib. Dan jangan hanya investasi masuk, rakyatnya tidak diperhatikan. Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100%. Saya harus jujur di ruangan ini. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Bel, itu benar yang kamu senyelir investasi ini sudah 100% adil untuk rakyat atau belum? Untuk pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Tetapi dana transfer ke daerah belum maksimal. Pemberdayaan pengusaha daerah belum maksimal. Rakyatnya bagaimana? Belum maksimal. Inilah harus negara membuat formulasi dalam rangka mendorong investasi yang berkeadilan dan berorientasi pada lingkungan. Apa langkah-langkahnya? Sekarang kita lagi membuat formulasi aturannya, Dek. Mudah-mudahan, karena tidak akan mungkin kita mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan kita kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Jadi begitu masuk baru kita tahu, oh di sini masalahnya, di sini masalahnya. Nah, tugas kita sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu. Dan untuk urusan tentang ketimpangan ini harus betul-betul menjadi bagian. Karena investasi masuk itu harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dan di daerah-daerah penghasil tambang sekarang itu ketimpangannya itu sudah mulai berkurang, terkecuali yang malas. Karena ada juga yang malas. Saya ambil contoh kemarin di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang, itu pendapatan mereka minimum per bulan 30 juta. Karena rumah kos mereka dan mereka bisa supply barang-barang makanan. Gaji mereka di industri itu hanya 7 juta sampai 10 juta. Jadi usaha mereka lebih besar daripada karyawan di sana. Nah, tinggal ketimpangan ini ada dua. Apakah masyarakat lokal yang ada atau masyarakat lain yang datang menambah jumlah penduduk di situ? Ini juga yang akan kita bicarakan. Tapi apa yang saya mau sampaikan, pemerintah tidak boleh diam untuk melihat hal-hal yang belum adil. Tugas kamu ke depan, kalau kembali itu ditugaskan di Jayapura, adalah bagaimana bisa menggandeng investor yang masuk untuk juga punya hati dalam sharing kue ekonomi kepada pengusaha-pengusaha daerah untuk mereka menjadi tuan di negerinya sendiri. Ya Isabella, makasih ya Dek ya. Kamu hebat sekali. Anak Ajeng juga ada yang pintar seperti kamu ya. Kemudian ada Ebet ya. Ebet NTT. Adinda, mana kau ini? Siap. Kau lebih ganteng daripada saya ya. Oke, menyangkut dengan investasi asing yang masuk. Memang undang-undang kita itu tidak ada larangan untuk investasi asing. Karena kita bekerja, pemerintah bekerja itu berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu sebagai rujukan. Nah, memang undang-undang penanaman modal asing itu keluar tahun 67. Itulah cikal bakal lahirnya BKPM. Tahun 67. Nah kemudian terus berubah-berubah sampai terakhir tahun 2015.
ya Pak Asesmen ya, tahun 2005 ya, Undang-Undang Penanaman Modal ya. 2007, Undang-Undang Penanaman Modal yang hasil revisi terakhir 2007. Nah kasusnya di NTT, memang NTT ini dulu waktu belum bangun infrastrukturnya oleh Pak Jokowi, itu mohon maaf kata, orang belum sebanyak seperti sekarang tahu tentang NTT. Kenapa? Karena infrastrukturnya belum dibangun waktu itu. Begitu infrastrukturnya dibangun oleh Pak Jokowi di tahun 2015 sampai sekarang dan dijadikan sebagai salah satu prioritas destinasi wisata, itu luar biasa sekali berkembangnya. Luar biasa sekali. Nah sayangnya adalah waktu proses 2015 itu, pengusaha-pengusaha NTT, orang NTT yang ada di Jakarta, itu sudah membeli tanah-tanah ini. Sebagian. Nah begitu masuk pariwisata oke, mereka gandenglah dengan pengusaha-pengusaha asing. Kenapa mereka gandeng? Karena mungkin mereka mempunyai kapital yang cukup, modal yang cukup, akses market yang cukup. Kemudian masuklah ke sana. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kalau terjadi monopoli? Karena itu persoalannya Dinda. Nah bagaimana pengusaha daerah? Bagaimana UMKM? Membangun investasi itu seperti kereta. Ada lokomotif, ada gerbong. Nah investor-investor asing ini yang masuk ke NTT dalam dunia pariwisata, mereka yang membangun hotelnya. Tapi saya punya keyakinan jasa-jasa lainnya, makanannya, UMKM-nya itu pasti didominasi oleh pengusaha daerah. Karena berdasarkan kemampuan daripada yang ada. Jadi bukan berarti ditinggalkan, harus berkolaborasi, harus bergandengan tangan. Yang namanya perusahaan gede itu tidak mungkin melakukan hal kecil. Itu pasti dilakukan oleh perusahaan daerah. Saya mengerti apa yang disampaikan oleh Adinda Ebet. Yang dimaksudkan Ebet ini adalah jangan sampai pengusahanya itu lagi, itu kan kira-kira begitu. Harus melakukan pemerataan. Nah tugas Adinda kembali bicara dengan bupati atau wali kota di situ. Buat perbub, peraturan bupati, bahwa ada bagian-bagian pekerjaan UMKM yang tidak boleh perusahaan dari Jakarta yang masuk. Karena kalian ke depan harus menjaga agar perusahaan yang dari Jakarta masuk ke daerah, jangan hal-hal kecil, dia melakukan hal-hal besar agar terjadi keadilan. Ya begitu ya Adinda Ebet. Solusinya apa? Kasih tahu orang-orang daerah di sana, Ebet punya teman-teman, jangan semuanya mau di IPDN. Jangan semuanya mau jadi pegawai negeri. Harus sebagian menjadi pengusaha. Supaya apa? Saling mengklop. Ebet mengurus administrasinya, mereka mengurus ekonominya. Harus kalian berkolaborasi. Tidak bisa kalau semua jadi PNS, semua jadi tentara, semua jadi polisi, nanti ekonominya orang lain yang ambil. Nanti orang lain yang akan ambil ekonominya. Jadi yang benar itu adalah di daerah itu ada yang jadi PNS, ada yang jadi wira swasta, ada yang jadi tentara, ada yang jadi akademisi, ada yang jadi polisi. Kolaborasi itulah baru menjadikan daerah, anak-anak daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Ya. Kemudian ada laki-laki paniai ini, siapa namanya? Hah? Ya, Pak. Ayub. Mana kau punya muka ini? Ayub, saya bangga kepada kau. Kau punya pertanyaan ini kayak mahasiswa S2 di Universitas Indonesia. Ayub, ini materi ratas ini, rapat terbatas antara menteri dan presiden ini, materi kau ini. Iya. Ini benar, bagus sekali. Ayub, kalau kita memakai standar BPS, standar nasional kita, itu benar bahwa pengangguran atau kemiskinan itu 9, sekian persen. Waktu COVID kita 12%, sekarang turun menjadi 9%. Dengan asumsi pendapatannya di bawah 1 juta, kurang lebih sekitar 600.000. Kalau kita pakai standar World Bank itu naik lagi, karena pendapatan per kapita kita itu pasti standarnya naik. Nah ada pertanyaan Yub,
menurut Ayub, apakah adil standar kehidupan di Paniai disamakan dengan standar kehidupan di Jakarta? Siap, tidak adil Pak, karena harga barangnya belum tentu sama di setiap daerahnya Pak. Oke, tidak adil kan? Siap Pak. Itulah yang saya maksudkan, kalau World Bank membuat standar untuk kita Indonesia harus ikuti itu, itulah letak ketidakadilan dalam membuat kriteria baseline. Itu Ayub maksudnya. Tetapi saya setuju sama kamu bahwa kita harus dorong angka plafon sebagai standar untuk mengukur orang miskin harus semakin hari semakin baik. Nah, caranya bagaimana Ayub? Mau tidak mau harus kita dorong penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Kita punya orang tua-tua di kampung. Ayub, kau kan banyak keluarga di sana. Berapa yang tidak sekolah, berapa yang sekolah? Teman-teman semua, tidak ada perubahan nasib seorang kalau tanpa lewat perjuangan dan tanpa sekolah. Tugas negara ke depan dan tugas teman-teman adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, cirinya harus orang yang profesional, harus punya skill. Karena itu kita harus bagaimana mendorong teman-teman kita sekolah. Saya mau jujur kepada kalian, saya dulu waktu usia 12 tahun, itu hidupnya di terminal. Saya menjadi kondektur angkot. Saya hidup dengan dunia kekerasan. Bahkan saya sekolah pun tertatih-tatih. SMP di terminal Pak Rektor. Saya di SMA juga di terminal. Kalau saya tidak memutuskan untuk berangkat kuliah, saya tidak bisa menjadi seorang menteri hari ini. Sama dengan lapangan pekerjaan. Kalau skill kita di bawah, kita nggak punya keterampilan, maka pasti upah kita pun akan dihargai dengan kemampuan keterampilan kita. Jadi Ayub, tugas kau ke depan, kalau kembali mengabdi di sana, adalah bina kita punya saudara-saudara, untuk mereka harus meningkatkan pendidikan Ayub. Kalau kita di Papua itu pendidikan yang harus paling banyak Ayub. Pendidikan yang paling banyak. Kasih mereka sekolah di luar, sekolah di Jayapura, sekolah di Manokwari, sekolah di Makassar, di Manado, di Jakarta. Supaya generasi-generasi ke depan Papua, itulah generasi-generasi emas. Orang Papua itu pintar-pintar. Siapa bilang orang Papua tidak pintar? Saya ini tamatan Papua, produk asli Papua. Nah, cuman kita harus memperbanyak seperti Ayub-Ayub yang lain. Ya. Kita harus perbanyak Ayub-Ayub yang lain. Saya akan pulang dari tempat ini, saya akan ketemu Pak Mendagri. Pak Mendagri ini adalah mantan Kapolda Papua, sahabat saya karena bersebelahan rumah dengan saya. Saya akan pulang laporkan kepada Bapak Presiden untuk anak-anak Papua diberikan afirmasi penambahan untuk mereka harus menjadi mengabdi dalam pemekaran provinsi yang ada 6 sekarang. Tambah kuotanya lagi. Itu. Saya ingin kalau Ayub, anak-anak Papua seperti kamu Ayub, aman negara ini. Sejahtera. Karena bukan berarti kau kepala besar ya Ayub ya. Kau jangan. Siapa? Jangan nona-nona Sunda lihat kau lagi di sini lagi, nanti kau bikin parah lagi. Ya. Jadi saya kagum Pak Rektor, jujur. Pertanyaannya ini luar biasa sekali. Ini setengah akademik, setengah politis. Tetapi memang standar baseline kita seperti yang ada di BPS. Dan ke depan kalau negara kita semakin maju, kemudian pendapatan daerah, pendapatan per kapita naik, pasti standarnya juga akan dinaikkan. Akan dinaikkan terus. Kan negara itu kan evolusi terus, dia berkembang terus. Nah, pertanyaannya tadi apa Ayub tadi? Bagaimana pemimpin kemudian membuat supaya lebih. Apa itu? Bagaimana kemudian pemimpin, calon pemimpin ini bekerja di pemerintahan, Oke. langkah realnya seperti apa? Ayub,
Yang kau mau tanya pemimpin Papua atau pemimpin Republik Indonesia? Karena ada dua ini. Mohon izin Pak, yang menjadi pertanyaan saya dari tadi adalah saya sebagai calon pemimpin, saya dan kita semua yang ada di sini sebagai calon pemimpin yang tentunya bekerja di pemerintahan, nantinya langkah apa yang harus kami lakukan ketika kami berurusan melakukan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam untuk mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan, tetapi dihadapkan juga dengan masalah lingkungan yang menjadi prioritas isu nasional maupun isu global. Oke, yuk. Terima kasih, Pak. Ke depan kalau kalian nanti ke daerah kembali, pastikan ada investasi. Kalau ada sumber daya alam yang masuk, kalau kalian jadi camat, kalian bicarakan sama bupati atau kepala DPMP-TSP. Karena sekarang yang mengurus izin-izin semua itu kalau di daerah itu DPMP-TSP. DPMP-TSP itu dinasnya dari Kementerian Investasi dan Kemendagri. Jadi mereka itu seperti bupati-bupati kecil, gubernur-gubernur kecil. Nah, saya doakan kau Ayub, kau jadi kepala DPMP-TSP Provinsi Papua Tengah. Amin Pak. Supaya apa? Pada saat investor mau masuk bikin izin, duduk bikin persyaratan. Yang pertama, suplai bahan pokok makanan daerah itu harus dari pengusaha daerah. Yang kedua, dorang boleh kerja tapi lingkungan dijaga. Karena ini menyangkut dengan SDGs, menyangkut dengan keberlanjutan. Yang ketiga, Ayub ajar mereka kerja, komunikasi. Jangan Ayub merasa karena alumni IPDN terus di belakang meja. Nggak bisa. Kita ini abdi negara. Saya waktu menjadi seorang pengusaha, itu saya urus proyek saya sendiri. Datang ke bupati, ke gubernur, ke menteri, itu kita nggak pernah tahu kapan jam dan waktunya kita ketemu. Seperti membuat izin dulu, adik-adik semua izin, Ayub. Saya waktu menjadi pengusaha, datang jangankan ke kepala dinas, ke kabagnya aja nggak pernah ketemu kadang-kadang. Nah begitu saya jadi menteri, kita membuat OSS. Begitu saya jadi menteri, saya turun ke lapangan untuk kita ngecek teman-teman pelaku usaha, investor. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka untuk kita sampaikan apa yang mereka harus lakukan untuk mereka eksekusi. Itu Yub yang harus kau lakukan. Yang berikut adalah kalau ngurus pengusaha, pengusaha itu kalau kita urus, dia tahu cara juga untuk bagaimana berkomunikasi dengan kita. Jangan belum sudah main gerakan tambahan. Mengerti maksudnya Ayub, gerakan tambahan? Siap, mengerti Pak. Udah, ini bukan zamannya lagi. Setiap harus datang ketemu bawa map. Setiap ketemu bawa map, itu zaman saya dulu. Udah hilangkan zaman ini sekarang, gak bisa lagi begitu. Kita harus merubah Indonesia dengan cara-cara yang lebih baik. Kita harus masuk pada sebuah proses pengurusan izin yang bebas dari aneh-aneh. Sesuai aturan, harus transparan. Itu baru kita menuju ke Indonesia emas. Dan adik-adik semua adalah pada garda terdepan untuk menciptakan pemimpin yang bersih dan bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan negara. Begitu Ayub ya. Siap, terima kasih Pak. Kau habis ini ketemu kakak ya? Siap. Ya. Sudah selesai belum? Siap. Sudah selesai enggak? Sudah selesai sekolah kah belum? Izin Pak, siap, tinggal menunggu wisuda Pak. Izin Pak. Masuk itu barang. Masuk itu barang. Ayub. Izin Pak, siap, tinggal menunggu evaluate dan dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih Pak. Oke. Ini kau ini main politik pula. Jangan-jangan abis ini kau bilang kakak, bagaimana agar Pak Jokowi yang datang ke kampus ini? Oke Ayub ya, kakak doakan untuk kau sekolah baik-baik, pulang mengabdi baik-baik.
ya, ajar masyarakat kita, ya, sayangi mereka karena mereka adalah bagian dari tanggung jawab kita, dan kasihi mereka seperti kita mengasihi keluarga kita sendiri. Ya, yuk. Pak Menteri izin, ya closing statement dari Pak Menteri tentang tema kita, silakan Pak Menteri closing statementnya. Baik, saya kebetulan ada mau ceramah lagi di Kemenhan, jangan sampai saya terlambat. Saya terima kasih pertama kepada Pak Rektor dan seluruh sivitas akademik atas apa yang diberikan kepada kami hari ini. Ini bukan sebenarnya apa ya, ini tanggung jawab moral yang menambah bagi saya, dan semoga ini menjadi daya dorong untuk tetap kita mengabdi kepada rakyat bangsa dan negara. Kepada praja yang baru selesai, saya ucapkan selamat untuk kalian. Kembalilah mengabdi ke daerah dan bangunlah daerah dari Aceh sampai Papua. Karena memang tujuan daripada kemerdekaan itu adalah kesejahteraan, keadilan, dan saya tahu kalian diajarkan di sini untuk bagaimana melayani mereka. Yang ketiga, saya mau titip satu. Tolong jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hargai perbedaan, toleransi dijunjung tinggi. Cintai sesama, karena perbedaan itu sesungguhnya adalah hakikat daripada kesempurnaan manusia sebagai makhluk sosial yang Allah ciptakan. Terima kasih. I love you untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Pak Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih Pak Menteri. Sudah sharing dengan kita semua bicara tentang Papua Pak. Itu ada Purna Praja namanya Oscar Pak. Dia mau berangkat ke Finlandia Pak, dapat beasiswa. Jadi kalau Bapak bilang orang daerah itu tidak bisa bersaing, itu salah. Karena orang daerah sesungguhnya juga bisa bersaing dan nantinya akan berkontribusi kembali ke daerahnya untuk bisa memajukan daerah seperti yang Pak Menteri barusan sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri, karena saya buka dengan pantun, saya akan tutup dengan pantun. Makan nasi kuning lauknya teri, enak dinikmati di siang hari. Demikian tadi kuliah umum hari ini, semoga manfaat semua materi. Rio Febrian, Elvi Sukaisi, cukup sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada narasumber dan moderator.